Puluhan tahun Intel dan AMD memonopoli nyawa dari PC dan laptop kita. Tapi di Computex 2026 kemarin, pria berjaket kulit ini baru aja menjatuhkan bom atom. Namanya Nvidia Spark. Pertanyaannya, apakah ini evolusi atau cara licik Nvidia untuk menjajah seluruh industri teknologi? Mari kita bahas. Oke, baiklah di Pep Channel, gue yakin banyak dari kalian, timeline kalian semua di sosial media beberapa hari ini penuh sama liputan Computex 2026 dari Taiwan sana. Banyak inovasi, banyak show off soal AI, tapi ada satu puzzle yang bikin gue kaget. Dan jujur aja ini butuh analisa lebih dari sekedar baca press release ya. Kita ngomongin Nvidia Spark. Buat lo yang kelewatan, Jensen Huang di panggung Computex kemarin nggak cuma pamer GPU RTX ataupun GPU AI lainnya gitu ya, yang harganya ya mungkin seharga ginjal gitu kan. Dia ngenalin sebuah sistem on chip ataupun SoC utuh. CPU, GPU, dan NPU gabung jadi satu die. Nvidia Spark ini bukan cuma sekedar chip baru. Ini adalah declaration of war. Ini adalah senjata pemusnah massal yang dibikin Nvidia buat ngancurin dominasi arsitektur x86 Windows yang udah dikuasain Intel dan AMD selama puluhan tahun. Lu bayangin aja, hegemoni x86 ini tuh saking kakunya udah kayak pejabat di sebuah negeri yang susah banget lengser meskipun ya banyak pro kontranya gitu kan. Butuh sebuah disrupsi ekstrim buat ngegoyang mereka dan Nvidia ambil peran itu. Tapi dari mana ide Spark ini muncul? Kapan Nvidia mulai ngeracik racun ini? Kalau kita tarik mundur data dan faktanya, ground zero-nya ada di tahun 2020 saat Apple ngerilis M1. Jensen Huang itu jenius. Di saat brand lain masih ngetawain Apple, Jensen Huang ngelihat unified memory dan arsitektur ARM sebagai ancaman absolut buat masa depan thin and light laptop. Nvidia sempat nyoba jalan pintas, beli aja ARM Holding senilai 40 miliar dolar saat itu. Tapi gagal total di tahun 2022 karena dijegal regulator anti monopoli global. Di titik itu Jensen sadar kalau dia nggak bisa beli pabrik senjatanya, dia harus cari partner bayaran. Maka dari itu lahirlah Project Spark. Secara diam-diam Jensen sadar AI PC itu omong kosong kalau arsitektur dasarnya masih haus daya kayak x86 konvensional. Ingat gak waktu kita ngetes laptop dengan prosesor macam Ryzen 7 7445HS beberapa waktu lalu? Itu chip emang luar biasa kenceng buat kelasnya, tapi tetap aja saat lu butuh efisiensi baterai ekstrim sambil jalanin AI on device, x86 punya limitasi fisik yang susah dilawan. Nvidia Spark nawarin arsitektur ARM custom yang digabung sama arsitektur grafis RTX generasi terbaru Blackwell plus tensor core murni tanpa dipotong-potong. Hasilnya Nvidia ngeklaim performance per watt mereka berkali-kali lipat ninggalin kompetitor x86 terkuat saat ini. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling mind blowing dari ini. Nvidia bikin Spark ini nggak sendirian. This is the N1X that we built in partnership with MediaTek. Pertanyaan terbesarnya, kenapa MediaTek? Kenapa bukan raksasa kayak AMD, Intel, atau raja mobile macam Qualcomm? Coba kita bedah satu-satu. Pertama, Intel dan AMD. Ngajak mereka bikin chip ARM tuh sama aja nyuruh franchise ayam goreng suruh jualan burger sebelah-sebelahan. Mereka itu rival ideologis di arsitektur x86. Nvidia tahu ngajak mereka sama aja bunuh diri. 2. Qualcomm Snapdragon. Coy, Qualcomm itu saingan berat. Mereka udah duluan penetrasi Windows on ARM lewat Snapdragon X Elite. Kontrak eksklusivitas Qualcomm sama Microsoft udah habis dan Nvidia ngelihat ini sebagai celah buat masuk. Ngajak Qualcomm itu ibarat ngasih pisau ke musuh dalam selimut. 3. MediaTek. Ini adalah the perfect crime. MediaTek punya pengalaman gila di efisiensi daya lewat seri Dimensity. Mereka jago bikin SoC ARM tapi mereka miskin di arsitektur GPU kelas PC. MediaTek nggak punya brand power di laptop high-end. Di sisi lain, Nvidia punya GPU paling sakti di bumi, punya ekosistem AI CUDA yang untouchable, tapi mereka butuh keahlian integrasi SoC ARM low power dan modern. Kolaborasi ini jenis abis. Nvidia keluarin triliunan rupiah buat R&D arsitektur gabungan ini bareng MediaTek. Anggaran researchnya jelas kepake buat inovasi mutakhir, bedalah sama anggaran proyek
Itu yang baru dipecat. Nvidia dan MediaTek ngebuktiin kalau kolaborasi yang benar itu ngasilin produk revolusioner, bukan sekedar proyek fiktif atau proyek yang asal jalan. Pertanyaan berikutnya yang muncul dari kacamata banyak orang adalah, apa sih tujuan Nvidia? Apakah mereka mau monopoli industri teknologi? Karena sejujurnya GPU discrete mereka aja udah laku keras tanpa perlu capek-capek bikin CPU. Jawabannya, ini bukan sekedar ambisi monopoli, ini masalah survival, pertahanan hidup di masa depan. Gini analisanya, data nunjukin tren laptop perlahan mulai geser dari GPU terpisah ataupun discrete GPU ke integrated GPU dan ke unified memory architecture alias SoC terintegrasi. Kalau Apple terus berevolusi dan AMD serta Intel sukses bikin eGPU yang performanya setara RTX kelas menengah, orang nggak akan beli GPU Nvidia lagi buat laptop thin and light atau mainstream creator. Jensen Huang bisa aja ngerajai data center dengan AI server bernilai triliunan dolar. Tapi dia sadar kalau Nvidia kehilangan konsumer di market PC dan laptop, ekosistem developer mereka bakal pelan-pelan mati. Nah, Nvidia Spark ini adalah asuransi jiwa Nvidia. Mereka harus punya chip sendiri yang nempel langsung di motherboard, yang ngendaliin display, memori, dan AI processingnya sendiri tanpa numpang di CPU Intel atau AMD lagi. Dengan Spark, Nvidia ngomong ke Intel dan AMD, kalau kalian mau bunuh bisnis GPU consumer gua dengan eGPU kalian, gua bakal bunuh bisnis CPU kalian duluan. Agresif? Ya, tapi itulah realita industri teknologi. Jadi apa artinya Nvidia Spark buat kita para user dan entusias di Indonesia? Ini adalah angin segar sekaligus badai ya. Kita bakal ngelihat laptop Windows tipis tanpa kipas berisik, baterai awet 20 jam plus, tapi bisa ngerender video 4K dan jalanin lokal LLM AI secepat laptop gaming tebal. Ini mendobrak tembok batasan yang selama ini ditutup rapat oleh kartel x86. Apakah transisinya bakal mulus? Belum tentu. Emulasi aplikasi x86 ke ARM di ekosistem Nvidia MediaTek ini bakal jadi ujian terberat. Tapi kalau ada satu perusahaan yang bisa maksa developer software di seluruh dunia buat nulis ulang kode aplikasi mereka supaya kompatibel, yaitu adalah Nvidia. Dan bukti nyatanya udah ada di depan mata. Praktik monopoli atau bukan, brand-brand laptop udah ngantri buat jualan. Di Computex kemarin kita udah bisa ngelihat siapa aja yang bakal jadi first adopter alias gelombang pertama yang ngebawa chip monster ini. Asus kayak biasa selalu jadi yang paling agresif kalau ada mainan baru. Mereka sempat ngasih teaser beberapa laptop gaming mereka macam TUF dan Zephyrus dan bahkan Asus ProArt pakai Nvidia Spark. Lu bayangin aja laptop ultrabook setipis ya ZenBook gitu kan, tapi punya kapabilitas rendering 3D dan AI processing sekelas RTX seri atas tanpa perlu bawa charger segede batu bata. Kan mantap ya. Terus ada juga dari Lenovo, data bocoran dari supply chain nunjukin kalau Lenovo lagi nyiapin Yoga Pro seri next gen dan Legend Slim edisi khusus yang form factornya jauh lebih tipis dari generasi sebelumnya. Mereka kayaknya mau nyasar hybrid creator yang butuh mobilitas level dewa tapi ogah kompromi soal grafis. Dia pakai Nvidia Spark. Jadi gimana menurut lu? Apakah wave pertama dari Nvidia Spark bareng Asus Lenovo bakal bikin Intel dan AMD ketar-ketir dan akhirnya nurunin harga mereka? Atau malah ini cuma bakal jadi awal monopoli baru yang bikin harga laptop AI makin mahal? Coba drop komentar lu di bawah di kolom komentar. Mari kita diskusi layaknya orang-orang yang Mari kita diskusi sehat, mari kita diskusi dengan mengetik yang sopan santun ya. Dan jangan lupa like kalau lu suka konten-konten deep dive kayak gini. Share ke teman lu yang masih fanboy kubu biru atau merah. Dan subscribe channel biar lu gak ketinggalan update teknologi dan review-review laptop terbaru. So gue Yusril, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.